Halo semua, selamat datang kembali di channel saya, masih di playlist Object Oriented Programming dengan Kotlin. Kali ini kita memasuki episode ke-12 dan kita akan belajar dan membahas tentang encapsulation. Nah, jadi apa sih encapsulation itu? Encapsulation ini merupakan salah satu pilar atau fundamental dari Object Oriented Programming. Di video-video sebelumnya saya sempat mention ada 4 pilar di OOP itu. Yang pertama encapsulation, inheritance, abstraction, dan yang terakhir polymorphism. Nah, encapsulation ini merupakan sebuah konsep tentang bundling data atau metode yang berbeda yang kemudian disatukan atau dikapsulkan menjadi satu unit data. Ya, jadi kalau dianalogikan itu seperti kapsul obat gitu ya. Dan data atau metodenya ini adalah isi dari kapsul tersebut gitu. Nah, semua data, semua metode dimasukkan ke dalam kapsul gitu. Jadi satu unit data. Jadi kalau satu unit data ini adalah kelas biasanya. Kalau dianalogikan mungkin perbandingannya dokter dan programmer gitu. Kalau dokter dia membuat resep kemudian nantinya bisa jadi kapsul obat. Kalau kita programmer kita membuat kelas, nanti dari kelas tersebut bisa jadi objek gitu. Intinya bundling data atau method gitu ya, yang disatukan menjadi satu unit data. Nah, gunanya untuk apa sih? Jadi ini digunakan untuk menyembunyikan value atau state dari sebuah objek di dalam sebuah kelas. Jadi dengan disembunyikan, ini bisa mencegah objek lain untuk memiliki akses langsung terhadap value atau state tersebut. Nah, misalkan kita sebagai pasien gitu ya, kita nggak punya akses langsung terhadap isi dari obatnya tersebut gitu. Kita hanya disuruh minum obatnya gitu kan. Cuma dokter yang tahu isi dari obatnya gitu. Kemudian objek lain dapat mengakses atau memanipulasi state value-nya melalui public methods yang telah ditentukan gitu. Nah, kalau diibaratkan obat ya, metodenya itu ya cuma makan doang gitu ya. Ini sulit sih kalau dianalogikan dengan obat. Intinya biasanya sebuah kelas itu menyediakan method yang public gitu ya. Kemudian dari method tersebut objek lain bisa mengakses dan mungkin memanipulasi value atau state yang di dalam encapsulation. Contohnya getter setter gitu. Jadi daripada kita langsung mengubah value-nya secara eksplisit, langsung kita mengubahnya lewat function setter, kita mengambil nilainya lewat function getter. Mungkin masih agak belum terbayangkan juga ya, karena belum ada contoh. Nah, semua ini itu memanfaatkan visibility modifier yang ada pada bahasa pemrograman. Nah, di Kotlin ini visibility modifier ada private, ada public, ada protected, dan masih banyak lain. Kita akan bahas visibility modifier di video selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari encapsulation. Contohnya adalah class cat, sudah ada di video sebelumnya. Nah, di sini ada property atau variable is hungry, dia boolean, kondisinya true. Nah, kemudian ada function it gitu ya. Is hungry-nya jadi false ketika function it ini dijalankan. Nah, di sini kita melakukan sebuah encapsulation karena private ini ya. Ini adalah visibility modifier sehingga variable is hungry, property is hungry ini nggak bisa diakses dari luar gitu ya. Ini contohnya yang di sebelah kanan, kita mencoba memanggil function it dan memanggil is hungry dari method main gitu ya. Kalau kita lihat, kita berhasil memanggil function it gitu ya, nggak ada garis merah gitu, nggak ada tanda bahwa hal ini hal yang salah gitu. Sementara untuk mengakses hungry kita nggak bisa, di sini ada merah. Jadi ini lewat function ini langsung mengubah variabelnya.
Nah, kenapa nggak bisa? Di sini ada pemberitahuan cannot access is hungry, titik 2, it is private in cat. Nah, private ini menjadi apa ya, kunci dari encapsulation di sini, sehingga kita nggak bisa ngakses is hungry dari luar gitu, dari luar kelasnya. Makanya kita buat function it gitu, sehingga kita bisa mengubah is hungry ini. Kalau dilogikakan gitu ya nggak mungkin gitu kan kita langsung mengakses state kelaparan dari sebuah kucing, kita set langsung jadi false gitu. Nah, supaya aman, supaya yang nggak mengacaukan logika, kita bisa memanfaatkan function it ini. Jadi, state is hungry ini akan berubah jika kucingnya dikasih makan. Gitulah simpelnya ya. Nah, contoh lainnya itu adalah getter dan setter gitu ya. Kalau teman-teman pakai Java pasti sering menemukan ini. Kalau di Kotlin itu kalau nggak salah udah tergenerate secara otomatis. Jadi untuk beberapa case teman-teman nggak perlu buat seperti ini. Nah, maksudnya getter dan setter ini untuk apa sih gitu ya? Kan bisa aja gitu kita buat public, kita akses, toh sama aja gitu. Nah, function getter dan setter ini ya tujuannya menurut saya lebih ke keamanan data gitu. Kita nggak bisa direct ya akses langsung variabelnya ya, karena ya peluang bocornya, peluang program jadi rusak itu cukup besar jika dilakukan. Nah, dengan function-function ini kita bisa membatasi variabel ini gitu. Contohnya ya semisal alamat email gitu ya. Kita set email. Nah, di setternya kita bisa berikan validasi gitu. Apakah email ini sudah valid gitu ya, formatnya. Ada ada nama domainnya, ada ya pokoknya sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan email. Nah, kalau sudah sesuai dia baru dimasukkan. Nah, itu adalah salah satu pemanfaatan dari setter dan getter. Kita bisa memfilter gitu ya, mana data yang benar, mana data yang salah. Kemudian ketika di get, kita bisa apa ya, memanipulasinya supaya mungkin lebih mudah ditangkap oleh objek lain gitu. Jadi nggak raw, nggak mentah datanya gitu. Nah, kita bisa memanfaatkan getter dan setter. Kita akan mencoba praktekkan ya untuk konsep encapsulation ini. Sebenarnya sederhana. Kita hanya memanfaatkan visibility modifier. Di sini saya akan buat kelas person. Kemudian di dalamnya saya akan buat apa ya, nama gitu. Namanya misal nama saya, defaultnya ya. Kemudian kita buat function set nama gitu. Function set namanya berarti kemudian kita set this name sama dengan name. Nah, tapi kalau gini kan kesannya nggak ada apa ya, nggak ada gunanya gitu ya. Jadi kita berikan validasi gitu ya. Namanya harus lebih dari 3 kata, 3 huruf maksudnya. Kurang dari 3, kurang dari sama dengan 3. Sebenarnya ini nggak usah else, tapi ya biar aman aja. Kemudian kita buat function main. Kita buat person. Set name. Kita akan set name 2 kali ya. Yang pertama Tengo mungkin. Yang kedua misal set name A gitu ya.
Atau ini jangan ini deh, kita print line. Gagal mengubah nama karena kurang dari 3 huruf. Berhasil set nama. Kemudian kita jalankan. Nah, sebenarnya hanya sekedar ini sih encapsulation ini. Cuma encapsulation ini nanti dia berkorelasi dengan abstraction, dengan inheritance, dengan polymorphism mungkin. Ya, intinya 4 fundamental dari OOP ini bukannya terpisah-pisah ya, tapi dia itu hanya konsep. Dalam satu blok kode itu bisa saja memuat banyak konsep gitu. Jadi nggak mesti ini hanya encapsulation gitu. Bisa jadi dia juga abstraction gitu. Ya, karena memang semuanya saling bekerja sama membentuk OOP. Nah, kita cek nih. Yang pertama, person set name, dia berhasil set nama. Yang kedua, gagal mengubah nama karena kurang dari 3 huruf. Nah, ini adalah salah satu manfaat menggunakan encapsulation gitu ya. Kita bisa memberi boundaries kepada variabel yang ada di dalam sebuah kelas gitu. Kita juga bisa mengelompokkan berdasarkan konteks-konteks tertentu gitu. Jadi daripada datanya menjadi variabel satu-satu gitu ya, misal ada nama umur dan lain-lain, ya mending dijadikan satu kapsul gitu, semuanya sepaket di dalam suatu kelas. Itu juga tergantung dari konteks dari datanya. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari encapsulation. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.